jadi awalnya itu ada yang nelpon nomor kantor biasa kayak Glitter Jakarta gitu. Terus diangkat sama suami. Biasa nanyain aktivasi kartu kredit BNI. BNI ngakunya ya? Ya, BNI. Terus suami bilang nggak mau pakai. Oke, terus tapi memang posisi kakak punya kartu kredit BNI ya? Enggak? Punya kan? Enggak. Oh enggak? Punyanya kartu apa? Oh, suami punya, baru dikirim bulan Desember, tapi nggak pernah dibuka, nggak pernah disentuh gitu. Oke, sebentar. Jadi sebelumnya udah punya kartu kredit BNI, bulan Desember sudah terima kartu kredit BNI-nya? Iya, sudah terima. Itu dipaksa dikirim, jadi sebenarnya nggak mau nerima, tapi ya udah terima aja Pak, gitu awalnya. Oke, lanjut. Sorry, sebentar. Sebelumnya ada penawaran nggak, Pak Bu, kita dari kartu kredit BNI, kita buatkan kartu kreditnya ya, ada bahasa kayak gitu nggak? Kayak seorang marketing? Iya, biasa ada. Oke. Ada. Dimintai katanya data. kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa. Oke, singkat ceritanya dibuatkan proses pembuatan kartu kredit, diproses. Iya. Kemudian sampai dikirim. dokong 2 kali. Kartu kreditnya sampai dokong 2 kali. Itu sebentar, itu kan baru diproses dulu ya, baru data dulu, kan tidak instan. Habis itu nunggu beberapa waktu setelah telepon baru datang kartunya. Iya, beberapa hari lah, 5 harian baru datang. Oke, setelah telepon 5 hari kartu datang, kemudian telepon lagi. Iya, telepon terus. Nah, di telepon yang kedua ini bahasanya gimana? Aktivasi. Oke, aktivasi. Lanjut, gimana bujuk rayunya? Mau dibantu untuk aktivasi enggak? Terus? Terus dijawablah, saya nggak mau pakai. Terus dipaksa? Iya, terus dipaksa. Ya sudah, kalau mau diblokir biar saya bantu blokir. Bantu tutup kartu gitu ya bahasanya ya? Ya, ditutup kartunya. Terus karena mengganggu, selalu datang telepon, jadi mengiyakan untuk dibantu. Ditutup aja kayak gitu ya? Iya. Terus. Terus, habis itu kan minta nomor yang 16 digit di kartu itu. Oke, dia minta data-data nomor kartu ya? Iya, minta data nomor kartu. Terus? Dan CVV? Dan CVV itu dia minta juga. Terus menanyakan limitnya ada berapa. Terus limitnya kan ada 7 juta. Oke. Terus nanya apa lagi selain limit? Ibu kandung? Enggak, kalau ibu kandung enggak. Oh, karena dia sudah tahu ini ya, dari pas penawarannya itu dulu ya? Oh, saya ngerti. Iya. Jadi, pada saat, sorry saya mundur ke belakang dulu ya Teh. Jadi pada waktu telepon pertama itu kan baru penawaran aja. Di proses pembuatan kartu kredit. Dia ada minta data kayak semacam dibantu untuk nama lengkapnya, tanggal lahirnya, ibu kandungnya, enggak? Atau ada? Atau ada permintaan mengirimkan berkas tertentu? Saat telepon pertama? Enggak. Sama sekali. Berarti intinya dia sudah data hanya butuh persetujuan saja untuk dibuatkan kartu kredit gitu ya? Enggak, cuma itu aja. Sama alamat yang mau dikirimkan kemana gitu. Oke, I see. Lanjut. Kita masuk ke telepon yang kedua setelah kartu diterima. Dia kan minta nomor kartu, CVV, sama limit kartu kredit gitu ya? Oke, berarti ini kakak sebenarnya nasabah kredibel. Datanya bagus. Oke, lanjut. Kan tahu nanya limit tuh. Setelah itu dia nanya apa lagi? Ada OTP masuk nggak ke nomor yang belakangnya 3280? Fix dia melakukan transaksi dengan menggiring OTP itu. Masuk. Jadi dia transaksinya di mana itu Teh? Di Dana. Geston. Oke, dia scan. Oh, I see. Dia minta merchant Dana ya? Ya, di Dana. Kayak penautan gitu ya? Iya. Oke. Terus. Satu kali input. Terus habis itu, iya 1 kali. Karena kita itu kan modelnya itu kita
swipe dari atas gitu ya. Jadi kita nggak buka pesannya, jadi kita nggak baca seluruh pesannya itu. Kita cuma baca kodenya aja, kita sebutin gitu. Salahnya di situ. Jadi padahal ada warning hati-hati kayak gitu ya, waspada teman-teman gitu misalnya kayak gitu. Ya, betul. Padahal ada itu, ada hati-hati. Setelah melakukan OTP 1 kali, muncullah nominal transaksi, gitu kan pasti? Ya, itu langsung OTP dana Rp 6.935.000. 935.000 itu di dana gitu ya? Iya, 6.935.000. Ini kejadian transaksinya di tanggal berapa? Di tanggal 17 Februari jam setengah 2. Oh, siang ya? Jam 13.30 siang ya? Oke. 6.935.000. Oke, lanjut ya. Setelah itu dia menggunakan bahasa gimana lagi? Baik teh, baik terima kasih, kartu kredit sudah kita tutupkan, terus atau gimana? Closing statementnya gimana dia pakainya? Ya, terus dia ngomong kartu kredit ini sudah dinonaktifkan ya, sudah diblokir, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bapak bisa memotongnya atau mengguntingnya, bisa dibuang saja, gitu. Makanya langsung dipotong-potong, digunting. Lanjut. Halo, udah, habis itu selesai teleponnya. Langsung dimatikan, kayak gitu ya? Dimatikan, iya. Setelah kita itu sadarnya itu adalah sebuah tindak pidana penipuan, gimana teh? Nyadar kalau ditipu itu di mana? Besoknya jam 4 ada telepon masuk lagi nih. Dari BNI. Nggak tahu dari nomor yang sama Jakarta, tapi bukan dari BNI. Ngakunya dari? BNI juga pegawai, ngakunya juga iya, tapi bukan yang BNI asli gitu Pak, nomornya. Sebentar. BNI asli itu maksudnya yang gimana? Yang ini apa kok nomor telepon yang ofisial, maksudnya 15.046 gitu. Iya, Karena kalau untuk nomor telepon tujuan dari sana itu kan suka beda-beda kan. Nah, terus intinya telepon itu pasti menawarkan, benar kakak melakukan transaksi di sini ya, apakah ingin dirubah cicilan, pasti kayak gitu ya transaksi pertama. Dia mau aktivasi. Oh, mau aktivasi? Dia nanya aktivasi. Dia masih menanyakan aktivasi juga. Terus gimana? Terus bilang lah kalau kartunya udah diblokir kemarin karena ada yang nelpon. Terus si CS-nya itulah bilang kalau BNI itu tidak pernah menawarkan pemblokiran lewat telepon, biasanya lewat call center yang meminta juga nasabah sendiri, biasanya begitu katanya. Betul. Nah baru di situ saya merasa ini ada yang janggal. Terus saya cek pesan yang masuk ke HP saya yang ada OTP-nya itu, baru saya sadar kalau gitu ya. Sorry saya potong Kak. Pas di telepon terakhir dia kan masih ingin menanyakan aktivasi. Dia bilang kayak gini nggak? Ibu sebaiknya ke BNI atau ibu melakukan pelaporan. Ada kalimat-kalimat kayak gitu nggak dari telepon yang terakhir yang mengatakan masih ingin aktivasi? Nggak ada, dia langsung matiin teleponnya. Tanpa basa-basi, oh baik terima kasih, sama sekali pemanisnya nggak ada? Tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi dia langsung matiin. Mungkin partnernya gitu ya, atau ininya ya. Memastikan bahwa itu sudah dikerjakan. Ya kita nggak tahu, telepon yang kedua itu, kayaknya sih saya polanya gini, saya bacanya, itu adalah oknum mengetahui data kakak, kemudian dibujuk rayu untuk proses pembuatan kartu kredit. Kemudian karena kakak adalah orang asli, real, nih buat teman-teman yang nggak ngerti cash nih, real orangnya ada, kan tetap perlu persetujuan, perlu alamat pengiriman. Nah singkat ceritanya kan alamat dikirim beneran ke alamat kakak gitu kan, di kantor atau di tempat kerja atau di rumah pengirimannya? Di tempat kerja. Di tempat kerja, kartu datang, kemudian dia untuk menguras limitnya, dia tetap ngejar, pasti kayak gitu Kak. Karena dia tidak mungkin bisa nerima kartunya karena datanya adalah data kakak. Nah, dengan modus aktivasi, kemudian karena ada celah ingin ditutup kartunya,
dia dengan bahasa dibantu tutup kartu. Jika nasabahnya ingin aktivasi, pasti juga bahasanya akan sama OTP juga. Jadi masalah aktivasi tutup kartu intinya itu cuma modus buat nguras limitnya sebenarnya Kak. Kalau aktivasinya ya bener diaktifasi, setelah itu dikuras limitnya. Karena untuk aktivasi kan sebenarnya gampang, tinggal ketik AKT spasi bla. Ada mengiring ke sana nggak? Atau sudah melakukan ketik AKT spasi ini belum? Belum. Oke, udah tidak input by system. Gini Kak, terakhir langkah yang sudah Kakak lakukan apa? Tadi sih udah ke BNI. Kata BNI-nya. Terus udah coba telepon Dana juga. Pihak Dana mengatakan tuh suruh minta surat persanggahan gitu. Sanggah transaksi. Ya kan? Sanggah transaksi ini yang bilang siapa? Dana. Yang bilang Dana duluan. Ya, yang bilang Dana duluan. Mintanya kepada BNI. Tidak mengeluarkan surat. Sebentar teh. Ini kan pertama Kakak nelpon Dana dulu atau BNI dulu? Dana dulu kan? Nelpon Dana, kemudian ngeluh ada kejadian ini bla 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 bla. Si CS Dana mengatakan atau menggiring untuk melakukan yang namanya sanggah transaksi, gitu kan? Iya. Nah, sanggah transaksinya ini Dana nyuruh ke BNI atau Dana mengeluarkan statement? Dana nyuruh ke BNI. Menyuruh ke BNI. Oke, sedikit lempar ya. Oke. Nah, kemudian Kakak datang ke BNI. Iya. Dari pihak BNI gimana? Yang namanya sanggah transaksinya? Bilangnya tidak mengeluarkan suratnya, jadi nggak bisa gitu. Karena dengan alasan apa? Karena nggak mengeluarkan gitu. Itu aja sih bilangnya. Oke. Jadi tadi ke BNI-nya itu by phone atau menghubungi BNI-nya by phone atau langsung face to face ke CS? Ke by phone sama ke CS juga. Ke by phone dulu. Minta sanggah transaksi. Keringannya bagaimana gitu. Terus? Tapi hanya beri solusi. Pasti lupa cicilan. Cicilan 0% selama 36 bulan gitu. Gini aja. Sudah ya, berarti intinya BNI tidak mengeluarkan format untuk sanggah transaksinya, tidak dibuatkan untuk proses sanggah transaksi sama sekali. Tidak. Oke. Ini I see. Sebenarnya gini Kak, ini sudah selesai. Yang Kakak alami sudah diceritakan semua. Saya mau ngobrol dulu soalnya. Kita mau breakdown nih. Sudah ya Kak. Jadi gini, saya ikut prihatin sebenarnya teh. Banyak banget sih kejadian kayak gini. Jadi kayak orang-orang pemain carding itu dengan menggunakan data orang, tinggal dengan bantuan oknum kemudian melakukan penawaran, atau juga bisa juga itu adalah nomor pribadi atau nomor PTSN yang sengaja dipasang untuk random cari korban Kak. Bisa aja penawaran di proses benar sama BNI di proses benar, dikirim kartu, setelah memastikan kartu sampai dia kan bisa tracking, oh iya kartunya dalam pengiriman, oh iya kartunya sudah diterima delivery, kan tinggal dikejar si calon korbannya ini untuk digiring aktivasi. Kalau sudah aktivasi digasak limitnya. Kalau tidak mau aktivasi pasti akan dengan bahasa akan kita bantu penutupan kartu kreditnya. Kan kayak gitu Kak formatnya, polanya. Ya kan? Iya. Nah, kalau sudah kayak gini Kak, saran saya sih kalau kita dari kacamata bank sih kayak gini Kak. Itu bank tetap membaca itu adalah sebuah transaksi yang sah dan penuh kesadaran karena ada OTP, sudah memberikan warning hati-hati penipuan. Jadi bank lepas dari tuntutan hukum di sini sebenarnya. Jadi di sini si nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tagihan dari transaksi ini Kak. Opsi yang diberikan BNI dengan cicilan 36 bulan untuk 0% itu ya memang sudah maksimal sih kalau saya bilang. Tapi seharusnya mungkin BNI bisa memberi opsi untuk sanggah transaksi. Tapi sebenarnya sanggah transaksi itu kan pasti ada investigasi Kak. Investigasi itu biasanya ketika ada yang namanya pencurian kartu gitu Kak. Artinya kartunya hilang, kartunya berpindah tangan. Masalahnya kartunya on hand Kak. Jadi secara kasat mata atau dari kacamata sebelah juga bisa saja ini adalah sebuah rekayasa
tertipu. Bisa ada bahasa kayak gitu Kak. Jadi yang dipakai itu bisa saja ibu cuma pura-pura sebagai korban, bisa saja itu adalah teman ibu, kan kayak gitu bahasanya sebenarnya. Makanya pihak BNI tidak bisa memproses untuk sanggah transaksinya. Tapi itu sebenarnya tergantung gimana kita berkomunikasi ya. Jadi agak-agak dilema, agak-agak simalakama Kak. Jadi harusnya bikin pelaporan dulu Kak. Sudah bikin pelaporan dulu belum ke pihak yang berwajib? Oh iya, tadi CS-nya bilang. CS mana? Katanya, yang bilang CS mana? Coba. Yang bilang CS mana? BNI atau Dana? BNI. BNI, oke, CS BNI memang lebih baik sih. BNI semakin di depan. Iya mana itu. Terus. Terus? Tadi bilang gitu. Saya kan ngomong lagi sama TS-nya. Saya minta surat bilateral namanya, bilateral ya. Sebentar, dari mana kok bisa muncul kata bilateral? Ini siapa yang ngusulin bilateralnya? Dana juga. Oke, Dana ini makin ini kayak gini. Ini Dana pending deh. Masalahnya yang dipakai buat alat tipunya kan adalah Dana yang dipakai alat tipu di sini yang teridentifikasi terduga itu kan adalah Dana, aplikasi Dana yang dipakai untuk alat tipu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gini Kak, Kakak sebaiknya pertama kali ke pihak yang berwajib dulu bikin pelaporan, mengalami tindak pidana penipuan, mengalami kerugian dengan nominal tertentu. Setelah itu Kakak ini ke pihak Dananya untuk melakukan penyelesaian investigasi dari si merchant ini. Kayak gitu Kak, karena pasti ada histori riwayatnya gitu Kak. Kayak gitu. Itu kalau mau ke kayak gitu polanya. Kalau Kakak ngejarnya ke BNI bisa dengan bahasa, bisa saja itu ibu rekayasa kayak gitu. Cuman dengan bahasa yang lebih halus, lebih struktural, lebih formal. Kan BNI melayani dengan setulus hati kayak gitu kan. Itu sebelah ya lupa saya. Pokoknya jadi kayak gini. Sebenarnya kalau ditangkap gini Kak, kenapa BNI tidak mau mengeluarkan sanggah? Saya paham. Karena bisa saja pelaporan yang kita lakukan atau cerita yang kita berikan kepada BNI ini adalah tidak bisa dipastikan sebagai korban. Bisa jadi satu memang ada unsur itu teman-teman. Jadi unsur praduga tak bersalah itu kan ada ya Kak. Jadi kayak gini. Bisa saja itu benar kejadian tertipu, bisa saja itu bukan. Karena BNI tidak tahu kronologis kejadian pastinya, pihak BNI tidak ada di tempat saat Kakak input OTP kayak gitu. Lain ceritanya ketika kita ada telepon, kok kita di depan orang BNI. Nah, itu BNI bisa jadi saksi dan pasti akan mengeluarkan sanggah transaksi, Kak. Pasti itu. Masalahnya bahasanya kayak gitu. Apa benar Ibu benar mengalami kejadian ini? Kan kalau di pikiran negatifnya kayak gitu, di pikiran yang nggak diungkapkan kepada user, kepada kita, sebenarnya gitu, Kak. Makanya BNI cuma ngasih opsi cicilan 0% selama 36 bulan. Atau 3 tahun itu. Kayak gitu sih Kak. Jadi kalau saran saya Kak, ke Polres saja dulu deh Kak. Atau ke Polsek atau kemana lah yang berwajib, di situ terdekatnya apa, ke sana bikin laporan. Kalau masalah balik atau enggaknya sih, saya rasa enggak ini ya. Masalahnya ketika udah berpindah itu juga susah. Kadang saya nggak mau ngomongin coklat kerjanya kayak gimana sih ya Kak. Yang penting usaha aja dulu deh. Usaha aja dulu harusnya ke pihak yang berwajib, dari pihak yang berwajib tekan dananya kayak gitu. Jadi biar apa? Biar Dana melakukan pemblokiran seharusnya. Tapi pasti 100%, bukan 100% lagi, 1000% malah Dana udah pindah pasti Kak. Gitu. Terus kalau Kakak nanya, baiknya gimana ya Bang? Apakah saya ambil yang 36 bulannya untuk penyelesaian masalah ini? Jawaban saya simpel Kak. Karena pihak BNI tidak mengeluarkan surat sanggah transaksinya, ya mau nggak mau Kakak harus menyelesaikan Kak. Jika tidak diselesaikan konsekuensinya Kakak dianggap tidak menyelesaikan kewajiban dari transaksi kartu kredit Kak. Kayak gitu. Tetap jatuhnya kayak gitu Kak. Jadi memang itu opsi yang paling ringan sih Kak. Tapi kalau Kakak mau coba, mudah-mudahan masih bisa terkejar, Kakak bikin LP dulu. Bikin LP, habis bikin LP, ke Dana Kak. Bukan ke BNI, tapi ke Dana. BNI di sini statusnya adalah sebagai alat bantu. BNI kartu kredit ada dan Kakak adalah korban. Yang dipakai adalah dengan menggunakan aplikasi Dana gitu Kak. Alat pendukungnya, alat buktinya kan di sana. Kayak gitu Kak. Gitu sih Kak, kalau menurut saya agak
aduh, dibilang apes ya apes, dibilang kalau Apa? banget banget Kak kalau kayak gini. Jadi kalau misalkan minta diskon 50% jelas tidak akan dikasih. Pasti akan Ya, digiring untuk menyelesaikan kewajiban. Ya BNI termasuk ikut berprihatin Kak kalau dengan memberikan opsi 36 0% loh ya untuk 36 bulan gitu ya. ya, 0%. Itu Ya, sudah iya sudah betul. sudah bagus lah, artinya memang secara sistem yang bisa diberikan adalah seperti itu. Itu adalah transaksi yang dilakukan sama nasabah dan tapi nasabahnya tertipu, ya udah diselesaikan aja dengan cara cicilan gitu. Udah termasuk wise sih Kak, udah termasuk Ya. bijak sebenarnya BNI itu. Tapi Cuman masalahnya tadi Dana kok bilangin juga, ngoper-ngoper malah ke sana, minta bilateral, ada bahasa bilateral. Dari mana ngapain bilateral? Bikin LP dulu, tekan dananya, ini loh. You punya sistem, celahnya di sini. Banyak oknum yang pakai Dana buat ngegasak kartu kredit kayak gitu, Kak. Bikin LP. Jadi biar dananya tuh mikir, minimal ngeblokir tuh dari merchant-merchant yang kayak gitu, minimal gitu, Kak. Kayak gitu. ya, Terus ya, dan syukur-syukur bisa tracing gitu ya. Kalau misalnya pihak yang berwajib maksimal gitu ya. Saya percaya lah ya. pihak yang berwajib itu kinerjanya bagus. Kita pakai kalimat itu aja ya, biar aman bahasanya. Jadi ketika LP masuk, ya masalah tindak lanjutnya seperti apa ya kita ikuti saja prosesnya. Jika terjadi pemanggilan, kemudian investigasi, ya datang aja Kak, belikan pelaporan ini itu kayak gitu. Urusan hasilnya mau kayak gimana ya udah tinggal tunggu aja sih Kak. Kalau udah bikin sifatnya LP kayak gitu Kak. Nah Iya, LP itu kita manfaatkan buat nge-push si aplikasi Dana. Nih, you punya aplikasi celahnya di sini nih. Bikin resah pengguna iya, kartu kredit kayak gitu Kak. Saran saya sih kayak gitu Kak kalau kita breakdown mah. iya, iya, iya. Nggak ada opsi Jadi lagi. ke proses dulu ya. Kayak gitu aja Kak. Nanti sambil berkabar. Pihak Dana jawabnya kayak gimana? Gitu paling Kak. Mm-mm. Kontak aja deh Kak Dana. Kontak Dana terus intens. Terus saya kalau Iya. enggak by phone aja Kak. Dananya by phone kan bisa itu. Cuman Oh memang iya, siap. mahal sih teleponnya Dana. Coba aja by chat aja Kak. Kadang botnya ngeselin sih. Iya, emang kemarin juga kurang ini ya Kurang respon. ngobrolnya itu. Kurang jelas. Iya. Aduh, saya ikut prihatin teh kalau misalnya ada apa-apa gitu-gitu mah hati-hati. Kalau ada Iya. penawaran itu ya nggak apa-apa sih. Betul Tapi ya. kalau kartu diterima kok ujung-ujungnya OTP, jangan dikasih gitu. Kalau kartu diterima udah simpen tutup teleponnya, nggak sopan banget. Asli itu mirip banyak banget yang kayak gini gitu kan. Banyak banget teh pola-pola yang dipakai buat ngegasak limit kartu kredit orang yang tidak punya kartu kredit di telepon karena tahu datanya bagus di telepon ngaku-ngaku sebagai CS gitu kan. Kemudian kartu sampai digiring untuk aktivasi. Kalau tidak mau diaktifasi, Iya. digiring untuk tutup kartu. Kalau orangnya mau aktivasi, sama angger teh. Yang diambil limit-limitnya juga, polanya OTP ujungnya ke sana. Kayak gitu, cuman bahasanya aja kemasannya itu aktivasi sama Iya. tutup kartu kalau si calon korbannya nggak mau. Paling gitu teh ya. Saya ikut prihatin, mudah-mudahan kelar urusannya. Besok berkabar lagi. Iya, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama, atur nuhun ya teh udah sharing. Duh, saya ikut prihatin. Mudah-mudahan ini ya teh. Tapi jangan menyerah lah. Maksudnya dicoba aja dulu bikin LP dulu. Habis LP masuk, tekan dananya. Tapi kakak juga sambil penyelesaian ini. Karena kalau tidak ada penyelesaian pembayaran, nanti juga tetap bengkak kok kak. Jadi ketika Iya, cicilannya iya. dirubah pasti akan Jadi bengkak mendingan juga. ini kan solusinya tuh mau dikirimin lagi yang baru kartunya. Kalau mau dipakai, ya betul dikirimin yang baru. Nanti setelah dibayar kan duitnya juga masuk ke kartu itu juga sih limit gitu kan. Jatuhnya balik ke Ya limit kan lagi. buat bayarnya aja gitu. Betul kayak gitu. Ya, saya ikut prihatin beneran teh asli gitu kan. Tapi cuman segini cuman 7 juta nggak ada lagi. Enggak. Udah orang itu juga baru yang itu aja yang baru dibuka. Jadi nggak pernah pakai, jadi nggak ngerti kita tuh. Jadi punya kartu nggak dipakai-pakai malah digiring sama oknum ya jatuhnya. Iya, makanya gitu. Oke. Ya udah teh paling gitu ya. Hatur nuhun udah sharing, berkabar lagi besok. Mudah-mudahan ada hasil yang positif. Ingat rule-nya teh, bikin ke LP dulu, habis LP push dananya, nanti lihat respon dananya kayak gimana. Karena dari pihak BNI kan sudah ngasih opsi untuk tetap mengesahkan transaksi itu karena memang di atas hukum juga sah adanya OTP tanggung jawab pemegang kartu. Ya kan? Nah, terus opsinya juga 36 bulan sudah. Nggak mau harus melunasi. Betul karena sudah OTP gitu, Kak.
Ya sambil tetap diselesaikan dengan BNI-nya dengan cicilan yang sejumlah itu, sambil di-push. Siapa tahu nanti kena terus bisa mau balikin duitnya kan bisa buat cover cicilannya gitu, Kak. Iya, betul. Gitu ya. Siap. Berkabar lagi besok. Iya. Siap, Ya, nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gimana sih ya? Polanya ini klasik banget loh. Si oknum tahu ini datanya bersih di telepon, canvassing, penawaran kartu kredit. Jika tidak mau ya gimana caranya bujuk rayunya harus mau, namanya juga mencari target, ya kan? Setelah mau dikirimkanlah kartu. Kan dia tetap membutuhkan aktivasi, membutuhkan nomor kartunya. Karena bagian telemarketing itu tidak tahu dengan bagian card center si pencetak kartu, nomor kartunya nggak tahu. Kecuali setelah dicetak diinformasikan dari nasabah baru tahu. Dikirim, mintanya setelah kartu sampai digiring buat nyebutin nomor kartu dan CVV. Udah pasti nomor kartu CVV buat gasak limit, buat transaksi. Selesai. Wassalam. Tamat sudah di situ. Terjadilah penggesekan limit. Jadi teman-teman poinnya kalau misalkan kita ditawari sama siapapun kalau sekedar penawaran masih oke lah ya. Masih oke. Tapi pertama pastikan juga nomornya nih. Nomornya. Kan ada beberapa aplikasi ya yang support buat ngecek ini nomor spam apa bukan. Yang kedua, ketika kita men-skip langkah pertama untuk cek dulu nomornya, kita memberikan data untuk proses pembuatan kartu kredit. Kalau masih data-data yang biasa, masih wajar, masih aman. Data yang biasa yang gimana sih? Ya hanya sekedar alamat pengiriman masih oke lah. Kayak gitu. Jadi biasanya penawaran kartu kredit itu terjadi ketika nasabahnya atau kitanya itu kredibel. Kita punya histori yang bagus atau kita datanya masih bersih banget, masih fresh nih. Itu masih oke. Jadi terjadi penawaran, ya kita kasih aja langsung dikirim. Nah, yang paling penting itu saat kita mau aktivasi sebaiknya aktivasi mandiri aja. Atau kalau memang kita tidak mau aktivasi, ya udah ada telepon masuk, bilang aja saya tidak akan aktivasi. Selesai kok, nggak akan bisa ngapa-ngapain. Paling muncul juga billing annual fee itu setelah beberapa tahun kemudian. Itu easy. Kalau enggak, kita datang aja ke BNI, Mbak, saya dikirim kartu kredit, saya tidak mau pakai, tolong ditutup, selesai malah. Gitu, Kak. Ya. Oke, teman-teman, that's all. Ini semoga bermanfaat, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Buat teman kita, ikut prihatin ya. Nanti kita tunggu progresnya, mudah-mudahan hasilnya positif. See you on the next video. Bye.